Nah, coba deh lihat kejadian yang kayak di Palestina dan Israel sekarang. Kayak banyak umat Islam di Palestina yang dibantai. Terus dunia dipertontonkan dengan bagaimana nih umat Islam di Palestina, meskipun dia sangat dizolimi gitu Pak, tetapi mereka tetap bisa tersenyum, ya. Mereka nggak banyak ngeluh, mereka istilahnya tetap punya keteguhan hati, ya. Mereka nggak mau misalnya minta dikasihani, ngemis-ngemis. ya. Mereka menunjukkan tetap keberanian, mereka nggak lari dari rumah mereka, Pak. Nah, akhirnya kan umat manusia sedunia tuh akhirnya jadi sadar, oh ini sebenarnya umat Islam yang sesungguhnya. Nah, jadi nggak heran Pak, sekarang gara-gara ini kita dipertontonkan ini kejadian Palestina dan Israel, banyak umat manusia berbondong-bondong jadi mualaf Pak. Ya. Yeah. Karena mereka kagum Pak dengan umat Islam. Nah, jadi itulah Pak yang seharusnya kita sebagai umat Islam tuh menunjukkan kepada dunia kita ini adalah suri toladan. Ya. Jadi kalau kita belum bisa menjadi suri toladan yang terbaik, kalau bisa jangan ngaku-ngaku Pak jadi umat Islam gitu. Takutnya nanti orang makin membenci kita Pak. Karena sekarang kan ya siapa sih Pak yang punya media kan? Ya, media kan bisa Pak memputarbalikkan fakta. Nah, tapi kita jangan sampai kita kalah cara Pak untuk menunjukkan umat Islam yang sesungguhnya seperti apa. Ya. Karena masih banyak 1001 cara Pak untuk memperlihatkan kepada dunia. Ya nggak harus berperang juga kayak di Palestina dan ini ya di Gaza Pak ya. Tapi tunjukkanlah dari perilaku kita. Bagaimana kita berperilaku sehari-hari dengan cara yang semestinya kita penuh dengan kedamaian. Akhirnya kan setiap orang pasti akan senang, Pak. Ya, berdekatan dengan kita. Ya, dan itu hanya bisa diperoleh melalui pendidikan sedini mungkin, Pak. Benar, Pak. Jadi, karena orang nggak bisa tiba-tiba kayak begitu, Pak. Benar, Pak. Ya, tapi kan diawali oleh kita dulu, Pak, sebagai suri toladan. Bagaimana kita mau mendidikan anak kita dari kecil kalau kita dari awal udah brengsek gitu, Pak. Ya. Nah, itu Pak maksud saya. Kita yang harus mulai duluan. Kita jangan nunggu misalnya, waduh, gue kan ilmu agama gue terbatas. Jadi bagaimana gue bisa memiliki akhlak yang baik? Lah, kok kita malah mempersulit diri sendiri, Pak, dengan pola pikir kita seperti itu. Ya cukup dengan kita murah senyum, ya. Kita ringan tangan. Kita misalnya gemar menolong sesama. Terus kita nggak bikin orang di sekitar kita ini nggak nyaman dengan kehadiran kita. Cukup seperti itu dulu deh Pak. Kita nggak usah banyak teori lah. Ya kita nggak harus ngafalin 30 juz dulu. Baru kita tuh ngaku sebagai duta Islam. Nah jadi itu Pak intinya. Ya itulah jadi kembali ke pesantren tadi. Mudah-mudahan para kiai pemilik pesantren atau ya sekolah Islam atau ya kita nggak harus cuma Islam tapi semua institusi pendidikan itu ya khususnya ini pendidikan ya, Islam Pak. Nah, terutama pesantren ya yang masih ada tradisi yang model-model aneh-aneh seperti di video di awal tadi itu. Nah itu coba ya gimana tuh itu silakan dievaluasi ininya masing-masing institusinya masing-masing. Ya sekali lagi kita juga nggak anti pesantren Pak. Cuman kita miris kalau melihat suatu institusi ini ya pendidikan apalagi ini agama genrenya. Tapi kok cara-cara kita mendidik ini nggak memanusiakan manusia, Pak. Itu yang sangat miris kalau buat saya pribadi. Walaupun juga bisa mungkin saya juga bisa mengatakan bahwa nggak semua pesantren juga kayak begitu. Ya memang ada juga pesantren yang mungkin yang kan banyak tuh hasil didikan yang bagus, yang kan ustadz-ustadz yang seperti yang mungkin kalau misalnya sebut nama ada Ustadz Adi Hidayat atau siapa itu juga beliau juga mendapatkan adab juga dari pesantren juga. Jadi memang pesantren macam-macam modelnya gitu ya. Jadi maksud saya itu jadi bahan evaluasi aja lah gitu. Kok bisa ada sampai viral kayak gini kan tadinya juga saya juga nggak tahu gitu. Ya jadi sesuatu yang ditutup-tutup itu pasti Pak. Ya baunya akan kecium juga gitu.
ya makanya kita di sini harus berhati-hati, apalagi kita berani menasbihkan diri sebagai tokoh agama gitu Pak. Karena berat loh Pak. Misalnya orang-orang tuh mengenal kita sebagai tokoh agama, apalagi perilaku kita ini nggak jelas gitu. Pasti kan masyarakat akan ini Pak, istilahnya mencari-cari Pak, aib kita gitu. Kalau kita nggak bisa menjadi suri toladan. Nah di sini makanya jangan sampai ketika kita diberikan amanah jabatan sebagai seorang tokoh masyarakat, apalagi tokoh agama, kita nggak bisa memerankan ketokohan kita itu Pak dengan sebaik-baiknya. Karena kasihan umat Pak, kemana lagi gitu, umat bisa meniru Pak perilaku yang istilahnya sesuai dengan ajaran ya Rasulullah gitu. Kalau bukan dengan para tokoh agama ini. Nah, jadi di sini PR kita bersama Pak, jangan sampai kita diberikan amanah tetapi kita nggak bisa ini Pak memegangnya gitu dengan erat ya. Mungkin itu aja Pak. Ya. Oke, sobat Beyond Education, semoga apa yang kita bahas ini bisa teman-teman rasakan manfaatnya ya. Karena di sini kami nggak berusaha untuk menggurui, apalagi menyalahkan. Kami di sini juga masih banyak kesalahan. Nah, tetapi bagaimana nih kita misalnya sebagai umat Islam, kita bisa menjadikan diri kita ini sebagai suri toladan. Apalagi kita seorang tokoh agama. Karena nggak mungkin seorang tokoh agama malah mempertontonkan hal sebaliknya gitu, yang umat-umat umumnya melakukannya gitu. Jadi apa bedanya kita dengan mereka? Nah, jadi di sini jadi PR bagi kita bersama, kita harus terus saling mengingatkan agar citra Islam ya di masyarakat dan di dunia terutama itu menjadi jauh lebih baik. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.